warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Sulaesi, CGP Angkatan 6 dari SDN Mekarjaya 5, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan melaksanakan tugas dari modul 2.3 mengenai supervisi akademik dengan dibantu oleh rekan saya, Bu Epa Nurfadila, wali kelas dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epa Nurfadila, wali kelas 5 SDN Mekarjaya 5, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Baik. Apa kabar Bu Epa? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu Ella sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa saya akan meminta bantuan dari Bu Epa untuk melaksanakan tugas aksi nyata dari modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Nanti saya akan mengobservasi pembelajaran yang Ibu Epa laksanakan di kelas. Tapi tenang saja ya, Ibu Epa jangan merasa tegang, jangan merasa terbebani, karena kegiatan ini adalah bukan kegiatan yang untuk apa ya, mencari-cari kesalahan atau menilai apa sih salahnya Ibu Epa, bagaimana kekurangan. Justru dari sini kita akan sama-sama belajar mengenai kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik ya. Jadi ini intinya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pemahaman kita mengenai tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Oke, tapi nanti dalam kegiatan observasi ini saya akan melaksanakan 3 tahapan ya Bu. Yang pertama adalah pra-observasi sekarang ya. Nanti saya akan memperkenalkan apa saja lembar-lembar observasi yang saya siapkan, seperti ini ya, catatan percakapan pra-observasi, nanti ketika observasinya, dan pasca observasinya. Yang kedua adalah observasinya itu sendiri. Nanti perkenalkan saya di kelas Bu Epa untuk melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu Epa laksanakan. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nanti di sana kita akan melakukan percakapan mengenai refleksi dari kegiatan yang sudah Bu Epa laksanakan di kelas. Mungkin seperti itu yang kira-kira gambaran yang akan kita laksanakan. Nah, kemarin Ibu Epa sudah mengusulkan untuk hari apa ya? Hari Sabtu Bu. Hari Sabtu berarti besok ya? Iya betul. Oke, ya betul, hari besok. Jadi, nah untuk pelaksanaan observasi besok tentunya ada beberapa persiapan yang sudah Ibu Epa laksanakan. Kira-kira apa saja persiapan untuk pelaksanaan besok? Untuk persiapan pelaksanaan observasi besok ya Bu, saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian LKPD, dan juga ada media pembelajaran untuk menunjang kebutuhan siswa itu dalam pembelajaran Bu. Oke, jadi untuk besok itu Bu Epa sudah mempersiapkan RPP, kemudian LKPD, dan media yang akan dilaksanakan dalam pembelajarannya. Nah, kira-kira untuk besok itu apa materi pembelajarannya? Nah, kebetulan saya sesuaikan dengan program yang sudah saya buat ya Bu, di mana yaitu materinya itu mengenai tema 6 ya Bu, subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, yang di dalamnya itu ada materi PKN, IPS, dan bahasa Indonesia Bu. Oke, jadi karena ini memuat tema ya, jadi ada beberapa pembelajaran ya. Ada bahasa Indonesia, ada PKN, sama IPS. Iya, Yang ini IPS. untuk pembelajaran tema 6, Iya, subtema 1, dan pembelajaran keempat. keempat. Iya. Oke. Nah, dari tema yang tadi, tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 itu apa tujuan pembelajarannya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri ya Bu, yang pertama itu siswa bisa menentukan ya Bu, menentukan isi paragraf, inti paragraf ya Bu, inti paragraf dan kata kunci dari sebuah kalimat. Ya, yang kedua itu ada menuliskan ringkasan dari kalimat ya Bu. Ya, yang ketiga ada mengidentifikasi dampak negatif dari interaksi manusia terhadap lingkungannya. Kemudian yang keempat itu siswa dapat menyebutkan kewajiban serta haknya siswa di sekolah.
Dan yang kelima itu yang terakhir ya Bu, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan haknya seorang anak di rumah Bu. Oke, jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesianya itu membuat ringkasan dari paragraf yang sudah dibaca siswa. Kemudian untuk PKN-nya nanti siswa menyebutkan kewajiban siswa di rumah dan di sekolah. Untuk yang terakhir tadi apa ya? Yaitu menentukan apa namanya Bu, dampak negatif. Oh iya, identifikasi dampak negatif. Betul sekali. IPA ya? Interaksi. IPS. Oh iya, IPS. Jadi untuk IPS-nya yaitu menentukan dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, untuk besok itu juga apakah RPP-nya sudah selesai? Ya, sudah Bu. Sudah 100% Alhamdulillah selesai ya. Iya, siap berarti ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya itu kira-kira gambarannya seperti apa? Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri ya Bu, ya seperti biasanya di kegiatan awal itu ada pembiasaan ya seperti membaca doa, absensi ya Bu, kemudian literasi, terus menyanyikan lagu nasional dan apresiasi. Nah, kemudian di kegiatan inti ya Bu, apersepsi ya Bu. Nah, di kegiatan intinya Bu ada siswa dapat menentukan siswa dapat mengamati sebuah gambar ya Bu dari sebuah tayangan video ya. Kemudian siswa dapat melakukan tanya jawab di depan kelas di kelas ya Bu, terhadap materi yang dipelajari dari sebuah gambar yang sudah ditayangkan. Kemudian siswa dapat mengamati gambar dengan materi. Terus selanjutnya siswa dapat melengkapi diagram ya Bu, diagram dengan menuliskan inti dari sebuah paragraf dan kata kuncinya. Selanjutnya siswa dapat membuat ringkasan ya Bu. Kemudian siswa melakukan diskusi ya, yang dimana diskusinya itu menerapkan model pembelajaran diferensiasi ya, di mana siswa itu dapat memilih konten dan proses ya. Selanjutnya ada siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, yaitu melakukan presentasi. Oke, bagus sekali, luar biasa rencananya ya Bu Eva. Itu memuat semua pembelajaran, kemudian juga ada pembukaannya, tadi ada literasinya juga, kemudian ada persepsi, menyanyikan itu dilaksanakan menyanyikan lagu nasional. Ya betul sekali, karena sekarang ya anak-anak itu lebih suka kepada nyanyian-nyanyian yang lagi viral ya Bu, dibandingkan dengan lagu-lagu nasional terlupakan. Nah, nanti kemudian kegiatan intinya Bu Eva nanti menayangkan sebuah video ya. Ada video, ada gambar juga. Nanti anak-anak menuliskan hasil hasil pengamatan mereka. Iya, betul sekali. Kemudian yang terakhir itu secara berkelompok ya Bu? Secara berkelompok dengan model diferensiasi. Oke, saya tertarik dengan itu ya Bu, tertarik dengan pembelajaran yang terakhir itu tentang berkelompok secara berdiferensiasi. Nanti anak-anak memilih seperti apa itu Bu kira-kira gambarannya? Sebenarnya pembelajaran yang ingin saya lakukan di dalam kelas ini, saya terinspirasi dari ibu sendiri ya. Ketika ibu melakukan pembelajaran praktik ya di kelas 6. Waktu praktik. Nah, saya tertarik karena ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih konten, media, kemudian proses produknya itu berdasarkan minat bakat siswa itu sendiri Bu. Nah, yang kemudian ketika mereka sudah mendapatkan hasil diskusinya itu, siswa dapat menyampaikan di depan kelas ya Bu, hasil diskusinya di depan kelas itu secara presentasi itu dengan berbagai macam ya Bu. Ada mungkin yang dapat mempresentasikannya itu berupa gambar, kemudian tulisan, atau juga berupa cerita ya Bu. Mereka bisa menceritakannya. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Oke, luar biasa ya, bagus sekali. Memang ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu menyajikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Nanti ada
bermacam-macam kontennya nanti disesuaikan dengan apa sih mereka tertarik dengan ya. Betul. Nah, apakah video juga. Nah Bu, selain itu juga ya, saya sudah mempersiapkan juga berbagai macam konten ya untuk membantu siswa dalam menyelesaikan pembelajaran. Mantap, luar biasa. Nah, dari rancangan-rancangan yang sudah Ibu Epa siapkan, apakah Ibu menemukan tantangan tidak? Baik Bu, jadi untuk pembelajaran besok ya, tantangan yang ingin saya capai itu adalah bagaimana saya menyampaikan pembelajaran semenarik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan serta minat bakat siswa itu sendiri Bu, seperti itu. Ya. Oke, jadi tantangannya lebih ke diri Ibu ya, diri Ibu Epa sendiri. Jadi bagaimana nanti Ibu bisa menyuguhkan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan minat, kebutuhan bakat juga, dan juga ya itu dengan kebutuhan murid ya yang Ibu rancang dalam sebuah pembelajaran berdiferensi. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira untuk menjawab tantangan tersebut, strategi apa yang sudah Ibu Epa ancang-ancang nih untuk proses kegiatan pembelajaran nanti? Strategi apa untuk menjawab tantangan itu? Ya, salah satunya saya sudah mempersiapkan RPP ya Bu. Ya, kemudian saya harus bisa mengontrol emosi saya, betul gitu ya, sekali Bu. Ya. Kemudian mempersiapkan LKPD, kemudian mempersiapkan juga berbagai macam media pembelajaran yang semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Oke, iya. Nah, jadi strategi Ibu Epa untuk menjawab tantangan tadi dengan mempersiapkan semaksimal mungkin ya, RPP-nya, kemudian medianya, LKPD-nya, juga emosi. Iya, emosi ya. Pada saat berhadapan dengan berbagai macam karakter. Ya, betul sekali, karakter apa nih, karakter SD ya Bu, yang luar biasa iya, dengan menuntut kesabaran kita ya. Nah, dari persiapan besok untuk selain RPP ya yang sudah selesai dilaksanakan secara 100%, dipersiapkan secara 100%, mungkin persiapan apa yang kira-kira belum sepenuhnya selesai? Ya, untuk RPP sendiri ya Bu, tadi saya sudah jelaskan bahwa sudah saya siapkan 100% ya Bu. Nah, hanya untuk LKPD dan format penilaian itu saya belum selesaikan tuntas. Belum. Ya. Nah, kira-kira karena kan tadi Bu Epa format LKPD belum selesai ya. Kira-kira butuh bantuan nggak? Kalau butuh bantuan, siapa aja yang akan dimintai bantuan oleh Bu Epa? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat saya ya Bu. Atau mungkin ke Ibu Ella sendiri saya minta bantuan Bu. Boleh, siap-siap, insya Allah saya akan membantu Bu Epa ya sebisa mungkin, karena Bu Epa juga sudah bisa membantu saya ya dalam melaksanakan tugas ini ya. Jadi insya Allah saya akan membantu Ibu Epa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan observasi ini bukan untuk mencari sebuah kesalahan ya, bukan untuk mencari sebuah kekurangannya. Justru dengan kegiatan observasi ini kita diharapkan menambah kompetensi kita, menambah pemahaman kita mengenai kompetensi kita ketika kita menyajikan pembelajaran di kelas. Apakah itu sudah menarik, apakah sudah sesuaikah dengan kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Nah, itu kan munculnya dari diri kita sendiri ya. Nah, kemudian dari kegiatan, kira-kira dari kegiatan ini menurut Bu Epa kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Epa? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan sendiri ya Bu, yang pertama ada kompetensi pedagogik ya, dimana seperti kemampuan dalam memahami siswa ya, setiap siswa Bu, kemudian bisa memberikan pembelajaran juga yang semenarik mungkin untuk kebutuhan siswa. Selanjutnya kompetensi sosial emosional ya Bu. Nah, dimana dengan berbagai macam karakteristik siswa yang berbeda-beda, bagaimana saya menghadapinya ya, mampu mengontrol emosi siswa itu sendiri Bu, seperti itu. Kemudian saya bisa memanajemen diri juga Bu. Iya, seperti itu. Oke, jadi kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu Epa dalam
tujuan dari kegiatan observasi ini yang pertama adalah kompetensi pedagogik, ya, kemampuan Bu Epa mengelola kelas, menjadikan pembelajaran apakah menarik atau tidak, ya, kemudian juga mengelola emosi, ya, mengelola kesadaran diri sehingga nantinya Bu Epa bisa memanajemen diri sendiri, ya, bagaimana menghadapi siswa itu sendiri. Nah, dari kompetensi yang tadi Ibu Epa utarakan yang ingin dikembangkan, apakah ada kompetensi yang spesifik lebih gitu ingin dikembangkan oleh Ibu Epa? Nah, Bu, mengenai bagaimana nanti saya memberikan pembelajaran yang menarik itu, pembelajaran pada kegiatan inti, ya, Bu. Ya. Nah, dan juga apa sudah memenuhi kebutuhan siswa atau belum, seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu Epa itu mengenai kompetensi pedagogik, ya, mengenai apakah Bu Epa bisa menyajikan pembelajaran yang menarik atau tidak, seperti itu. Diadakan di kegiatan inti. Ya, betul, berarti di kegiatan inti, ya. Nanti saya spesifiknya melihat itu Bu Epa itu di kegiatan intinya. Oke, baik. Jadi Bu, nanti yang kegiatan inti, ya, Bu Epa. Oke, baik. Nah, mungkin saya rasa persiapannya sudah siap, ya. Tinggal bagaimana besok eksekusi Bu Epa. Semoga apa yang sudah Ibu Epa rencanakan, yang sudah Bu Epa rancang sedemikian rupa, yang menurut saya luar biasa hebat sekali, ya, itu sudah, kalau saya sudah membayangkan itu semuanya berpihak kepada murid. Jadi besok semoga Bu Epa diberikan kelancaran, kesuksesan, juga kesehatan buat kita semua agar besok kita hadir, ya, dalam kegiatan supervisi akademik. Nantinya tujuannya juga agar siswa itu memiliki atau mendapatkan pembelajaran yang bermakna, ya, seperti itu. Oke, siap. Nanti kita lanjut ke LKPD, ya, Bu. Persiapan LKPD, kita merampungkan LKPD yang belum selesai. Terima kasih atas bincang-bincang dari pra observasinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat.
pemilihan gambar yang telah kalian pilih ya. Dampak negatifnya itu apa? Dituliskan secara berkelompok ya. Berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Apa dampak negatif dari gambar yang telah kalian pilih? Oke? Ya, yang pertama kan ada gambar orang membuang sampah sembarangan. Kedua ada kebakaran. Ya, yang ketiga ada potongan pohon. Yang keempat ada berburu satwa liar. Oke? Yang pertama tadi kelompok membuang sampah sembarangan itu ya. Kemudian yang membakar hutan, yang ini ya. Yang ini yang menebang pohon. Ya, yang itu yang berburu satwa liar. Oke. Dicatat. Oke, sudah selesai? Selanjutnya masing-masing kelompok boleh membawa hasilnya untuk dipresentasikan di depan kelas ya. Masing-masing kelompok, ketuanya saja ya. Oke, kelompoknya itu mau kelasnya apa ya? Iya, maju ke depan. Bawa catatannya. Satu. Oke, bacakan. Untuk gambar ya. Gambar pertama ya, membuang sampah sembarangan. Coba dampaknya apa? Dampak negatifnya. Membuang sampah sembarangan akan berdampak pada generasi manusia sekarang maupun generasi manusia selanjutnya. Salah satu dampak yang akan ditimbulkan yaitu banjir. Banjir disebabkan berbagai macam faktor, salah satunya yaitu membuang sampah sembarangan. Banjir merupakan bencana yang terjadi akibat sampah yang terus-menerus menumpuk dan menyambut aliran sungai, sehingga sungai meluap. Dampak negatif yang timbul dirasakan manusia karena ulahnya sendiri. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi dampak negatif dari membuang sampah sembarangan itu sendiri dapat menyebabkan banjir, lingkungan yang tercemar, adanya bau. Ya, oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang kedua. Ini gambarnya apa? Ya, apa gambarnya? Ya. Bagian mana sih yang menurut kalian menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Senang. Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Semuanya? Oke. Nah, selanjutnya Ibu memberikan tugas kepada kalian di rumah ya. Buka buku paket halaman 46. Di sana ada sebuah cerita ya. Kemudian kalian isi, oke? Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian agar tidak membuang sampah sembarangan ya, di rumah ataupun di kelas, tetap menjaga lingkungan. Oke, terima kasih atas perhatian hari ini dan kehadirannya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sudah mengulangi aktivitasnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan serangkaian observasi yang telah kita lakukan. Ini merupakan kelanjutan dari praobservasi dan aktivitas yang telah dilakukan.
Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bu Pepe ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ya, kita akan dulu apa tujuan dari kegiatan yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Ya, mungkin ya dari kegiatan ini saya ingin ada perbaikan-perbaikan, terus adanya juga masukan-masukan dari ibu kepada saya dari hasil observasi ibu terhadap saya ketika mengajar. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah ingin adanya masukan mengenai pembelajaran yang dilaksanakan. Iya, betul. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu nih, bagaimana nih perasaan Bu Eva setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya sangat-sangat lega ya Bu, dimana ketika biasanya sehari-hari saya mengajar itu kan seadanya saja, tetapi ini saya mempersiapkannya itu lebih ekstra lagi dari biasanya gitu Bu. Jadi ya sangat-sangat lega lah Bu. Jadi perasaannya lega ya Bu, karena persiapan yang matang, hasilnya pun lebih baik ya Bu. Kemudian dari strategi yang telah Ibu sampaikan ketika terobservasi, Ibu kan menyusun beberapa strategi dalam pembelajaran. Nah, dari pembelajaran kemarin, strategi tersebut apakah sudah terlaksana? Untuk strateginya sendiri sudah dilaksanakan ya Bu, mempersiapkan RPP sebaik-baiknya, kemudian mempersiapkan LKPD, terus menyiapkan konten-konten media, serta mengontrol emosi. Jadi intinya sudah tersampaikan, sudah terlaksana. Mengenai rencana pembelajaran, apakah itu sudah terlaksana dengan baik? Nah, untuk rancangan pembelajaran sendiri ya Bu, saya kan menggunakan menerapkan gitu ya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ya sudah dilaksanakan, tetapi di dalam kelas ada saja siswa yang belum ikut berpartisipasi aktif dalam proses diskusi. Kemudian siswa masih malu-malu juga melakukan presentasi di depan kelas. Mengenai rancangan ya sudah terlaksana, namun hasilnya ya namanya juga anak-anak ya Bu. Iya. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang, apakah sudah terlaksana semua? Ya. Nah kan Bu, tujuan pembelajarannya itu sendiri kan yang pertama itu menentukan inti paragraf dan kata kunci, yang kedua menuliskan ringkasan, yang ketiga mengidentifikasi dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan, dan yang keempat itu menyebutkan kewajiban dan hak siswa di sekolah serta siswa anak di rumah Bu. Itu untuk tujuannya. Nah itu dikemas dalam pembelajaran, yaitu siswa berdiskusi ya di kelas, yang kemudian siswa di sana saya menyiapkan siswa bisa mengidentifikasi suatu paragraf ya Bu. Nah kemudian hasil dari berdiskusi itu siswa dapat menyampaikannya di depan kelas dengan presentasi seperti itu. Jadi dari tujuan yang sudah dirancang dan kemudian diterapkan dengan diskusi yang diberi itu, jadi intinya tujuan pembelajaran yang dirancang sudah tersampaikan, sudah terlaksana. Ya, betul. Kemudian mengenai hal-hal yang sudah baik dari kemarin pembelajaran yang dilakukan, apa itu? Ya, yang mungkin yang pertama yaitu persiapan mungkin ya Bu. Nah memang betul Bu, dalam mengajar itu kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu supaya ya di kelas kita kondusif gitu ya Bu. Ya yang kedua itu dapat mengkondisikan kelas. Ya mengkondisikan kelas itu saya menggunakan live speaking ya, tidak hanya di awal pembelajaran saja, tetapi juga di kegiatan inti, kegiatan akhir itu memang perlu ya Bu, harus ada gitu. Nah, pada pembelajaran kemarin kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu. Ya alhamdulillah sudah terlaksana Bu dengan baik. Ya itu mungkin tadi kendalanya masih ada siswa yang pasif gitu. Jadi dari kendala-kendala tersebut, apa nih kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan lagi dari pembelajaran mereka? Ya, yang harus dikembangkan ya mungkin itu Bu, saya harus mencari berbagai macam referensi speaking agar ya siswa kondusif dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya Ibu, ketika kita praobservasi kemarin ya saya sudah menyampaikan bahwa tujuan saya pada pembelajaran itu kan ada kompetensi yang pedagogik yang ingin saya capai. Saya harus dapat mengkondisikan kelas seperti itu Bu. Saya juga harus bagaimana saya memberikan pelajaran kepada siswa sesuai dengan minat bakat siswa itu sendiri. Jadi hal yang perlu dikembangkan itu adalah speaking ya, dalam menciptakan suasana yang lebih fokus lagi kepada anak semangat juga. Kemudian tadi di pembelajaran Ya, betul. di pengelolaan kelas. Nah, untuk rencana pengembangan itu apa dari mana
Ya mungkin saya nanti rencananya akan ya meminta dari rekan sejawat gitu ya, baik itu ibu kepala sekolah, ibu sendiri mungkin ya, seperti itu. Ya, jadi rencana pengembangan itu akan melibatkan kan Iya. sudah yang disebutkan Iya. referensi juga. ya rekan sejawat juga Iya, ya betul. sekolah gitu. Baik, untuk waktunya sendiri nih mau kapan? Nah, untuk waktunya sendiri saya akan sesuaikan dengan jadwal program pembelajaran yang ada ya Bu. Mungkin misal besok ada pelajaran apa, sehari sebelumnya saya akan persiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk diskusi dengan rekan sejawat itu saya akan laksanakan ya di sela-sela istirahat saja Bu, sambil ngobrol santai. Ya, betul. Nah, dari waktunya tadi Ibu sudah disebutkan mau kapan, kemudian dari sana pengembangan juga seperti apa sudah Ibu sebutkan, kemudian dari sana indikator yang menjadi indikator keberhasilan menurut Ibu seperti apa? Nah, indikator keberhasilan dari aksi nyata saya gitu ya Bu ya, siswa dapat senang belajar dengan saya, kemudian saya juga menyiapkan pembelajaran sesuai dengan minat bakatnya siswa gitu, seperti itu Bu. Mungkin itu saja sih Bu. Jadi untuk indikator keberhasilannya itu siswa senang Iya, ya Bu? iya, senang. Belajar ya, itu sebagai ukuran keberhasilannya. Kemudian untuk kalau untuk mengenai keberhasilan tadi ya anak senang, kemudian anak fokus, kemudian nah dari sana mungkin Ibu memerlukan daya dukung. Nah, kira-kira siapa saja nih yang mau Ibu libatkan untuk sebagai daya dukungnya? Iya, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu. Yang pertama ya rekan sejawat, kemudian ibu kepala sekolah mungkin, selanjutnya juga siswa-siswi yang akan saya libatkan. Berarti pihak yang dilibatkan adalah kepala sekolah ya, betul Iya. dengan kita, Iya. kemudian rekan sejawat adalah Iya, betul. juga intinya murid. Iya. Pasti murid selalu dilibatkan. Iya, betul. Kemudian, nah dari kegiatan kemarin, kemudian sekarang kita melaksanakan pasca observasi, ada hal lain nggak yang masih mengganjal dalam diri Bu Eva? Mungkin yang mengganjal itu mengenai kompetensi yang ingin saya capai ya Bu, yaitu kompetensi pedagogik itu Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan-masukan kepada saya bagaimana agar saya dapat mencapai kompetensi tersebut gitu. Ya sebenarnya saya juga masih belajar ya Bu Eva. Iya. Dari sini kan tadi Ibu tadi untuk rencananya nanti ada referensi, membaca referensi, melihat YouTube juga, kemudian mengadakan komunitas sama. Berarti kita sama-sama aja lah Iya, ya, iya, sama-sama betul. belajar, sama-sama apa ya, dengan membuka pikiran kita terbuka juga ya. Iya. Pikiran kita mengenai hal-hal yang baru dalam dunia pendidikan ini, terutama ada pendidikan pengembangan pembelajaran dari diferensiasi untuk memanfaatkan komunitas juga ya Bu di sekolah kita. Nah, ketika Ibu kan masih penasaran ya dengan hal-hal tersebut, apakah rencananya untuk mengobati rasa penasaran Ibu itu Ya, yang masih mungkin mengganjal? ya mungkin saya harus banyak-banyak lagi baca Ibu, lihat tutorial-tutorial di YouTube mengenai apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Mungkin itu saja. Nah, tapi menurut saya ya dari kegiatan pembelajaran kemarin observasi yang telah saya lakukan secara umum nih, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Eva sudah bagus sekali ya, mulai dari perencanaan yang begitu matang, kemudian saya lihat juga di kelas Bu Eva dimulai dengan runtut, dimulai dengan kegiatan pembuka dan pembersihan, kemudian ada doa, ada absensi juga, kemudian penyampaian tujuan, penyampaian langkah-langkah juga pembelajaran, ada persepsinya, kemudian ketika diskusi berlangsung Bu Eva tidak diam saja ya, Bu Eva berkeliling ya, melihat bagaimana situasi diskusi dari anak-anak, ada penguatan juga ketika anak sudah presentasi seperti itu. Nah, intinya sudah bagus ya Bu, itu merupakan masukan dari saya. Tapi begini Bu, apakah Ibu sudah pernah mendengar budaya positif? Yang diseminasi itu bukan ya Bu? Ya, betul. Ya, saya sudah melakukan diseminasi ya. Nah, kalau masukan dari saya mungkin dengan adanya budaya positif, Ibu bisa penerapannya, Ibu bisa sebelum pembelajaran dimulai, Ibu bisa menggunakan pistol, ya, sebagai pengelolaan diri, ya, kemudian speaking juga ya di tengah tadi, kemudian buat kesepakatan kelas. Nah, jadi dengan kesepakatan kelas nanti apa
dimunculkan di kelas tersebut, apakah berani, tanggung jawab, disiplin, karena itu merupakan kesepakatan kelas, maka nanti akan timbul motivasi prinsip dari anak sendiri. Nanti guru harus, wah gimana gitu ya dalam mengkondisikan kelas dengan sendirinya. Kalau sudah ada kesadaran implisit, nanti siswa dengan sendirinya tertib, kemudian merasa tanggung jawab, percaya diri, itu bisa diterapkan dalam pembelajaran tambahan selain yang ya Bu. Nanti saya akan terapkan di kelas ya. jadi mengenai kesepakatan. Mungkin mengenai kegiatan observasi ini, pasca observasi ini cukup ya Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita sama-sama belajar lagi ya untuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah kita, agar anak-anak kita lebih berkualitas. Terima kasih. Bagaimana nih rasanya coaching? Deg-degan. Deg-degan. Iya, deg-degan. Dan tapi sudah plong ya. Plong. Iya. Ini merupakan program BLA ya dalam melakukan kegiatan aksi nyata, kegiatan supervisi akademik ini. Kemudian coaching tadi untuk pasal observasi sudah sangat bagus, Bu Ella, good job ya. Yang mana tadi Bu Ella sebagai coach sudah di awal sudah memaparkan menggunakan alur cerita tujuannya apa nih untuk coaching kali ini. Tadi Bu Ella sudah menyatakan bahwa ini melakukan perbaikan dari hasil observasi itu, masukan dari observasi, kemudian juga Bu Ella menanyakan masuk tadi identifikasi mulai dari strateginya apa yang sudah dilakukan, kemudian tujuannya apakah tercapai tidak, hal yang sudah baik apa, hal yang perlu diperbaiki apa, itu kan menarik saja ya. Jadi coach mampu mengarahkan dan menggali apa yang sudah dilakukan dan terjadi oleh coach. Tadi sudah sangat jelas. Kemudian rencana aksi juga tadi Bu Eva ya sudah memaparkan rencana prevensi, kemudian memperbaiki dan sebagainya. Bu Ella juga saat menanyakan tanggung jawab juga sudah jelas, jadi sudah pas menggunakan alur tirta. Namun yang apresiasi dari saya adalah di akhir Bu Ella ada apresiasi bagus ya. Jadi ketika proses supervisi akademik itu Bu Ella melakukan apresiasinya ke hal yang sudah baik yang dilakukan oleh Bu Eva di sana sudah jelas, dan juga ada masukan ya. Itu kan ada apresiasi dan ada masukan, kan poin penting dari proses kegiatan supervisi itu, supervisi akademik itu sudah sangat bagus. Masukannya apa? Masukannya ya sudah berdasarkan kondisi real saat observasi ya. Kondisi kita tadi memang bagus gitu, cara menyampaikan juga santai. Aku juga menerima ya masukan Iya. job itu buat perbaikan kita semua. Keren pokoknya. Bu Ella semangat, Bu Eva pun terima kasih ya sudah mau melakukan kegiatan